Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu nasabah BCA yang kami hormati. Selamat datang dalam acara Wealth Inspiration Webinar BCA House View Maret 2025. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di acara pada sore hari ini. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Saya David, selaku moderator dari BCA, yang akan memandu acara pada sore hari ini sampai dengan selesai. Acara hari ini merupakan persembahan kepada Bapak Ibu yang selama ini telah setia menjadi nasabah BCA. Dan saat ini kita akan bersama-sama menyimak update apa saja yang akan ada pada BCA House View Maret 2025. Melalui House View yang telah diterbitkan BCA setiap bulannya, kami berharap agar senantiasa dapat menyajikan informasi terupdate mengenai pandangan BCA terhadap analisa market dan kelas aset yang sesuai dengan kondisi terkini. Selanjutnya saya mengundang Bapak Richard Nobertandias, CFA, selaku Vice President Wealth Management BCA, untuk dapat berbincang-bincang, memberikan informasi mengenai BCA House View Maret 2025. Selamat sore Pak Ricci, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat sore David dan Bapak Ibu semua. Salam sehat. Puji Tuhan, semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu ya Pak. Terima kasih Pak Ricci sudah berkenan hadir di sore hari ini untuk berbincang-bincang dan sharing kepada kami mengenai update BCA House View di periode ini. Pastinya Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan Bapak Ricci. Sebelumnya kita masuk ke sesi pemaparan materi, saya informasikan juga jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, dapat langsung menuliskan di kolom Q&A yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Dan pada saat sesi tanya jawab, pertanyaan yang akan terpilih akan diteruskan kepada Bapak Ricci, selaku pembicara kita. Baik, Bapak Ricci, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih David. Selamat sore, sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua, nasabah yang terhormat, nasabah BCA, yang selalu setia mengikuti webinar ini, maupun yang baru pertama kali join, dan juga kepada para pejabat di kantor pusat, kantor wilayah, maupun di cabang. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya ya. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sebenarnya saya cukup yakin ini sangat menarik, karena sama di zaman Donald Trump ini ya Bapak Ibu ya, setiap kali ada ya kita tidur gitu ya, besok pagi ya pasti ada aja berita yang baru yang tanda kutip membuat kita berpikir kemudian apa yang akan terjadi ke depan. Nah, sedikit menjelaskan tentang cover ini saya rasa sudah cukup menjelaskan Bapak Ibu, bahwa kalau kita flashback dulu ada namanya Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua, kemudian Perang Dingin, Perang Nuklir, walaupun nuklirnya tidak ditembakkan, kemudian masuk ke perang dagang, perang currency, dan sekarang kita ada di perang teknologi. Dan teknologi ini memang akan menjadi alat yang paling penting yang akan menentukan siapa yang nanti akan jadi adik kuasa di dunia, Bapak Ibu. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih dalam lagi, izinkan saya untuk menjelaskan terutama bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di webinar ini dan baru pertama kali melihat BC House View Report. Nah, ini adalah Tactical Asset Allocation, adalah pandangan dari Wealth Panel yang berisikan dari Divisi Treasury, BCA Sekuritas, Tim Ekonom, dan juga Divisi Wealth Management BCA tentang pandangan 3 bulan ke depan untuk aset kelas tersebut. Ada 6 sub-aset kelas. Yang pertama, cash or deposit. Yang kedua adalah fixed income. Yang ketiga, yang rupiah ya, ada yang US dollar, ada yang rupiah. Yang keempat ada equity US dollar dan equity US dollar ini juga dibagi dua, ada yang developed market maupun yang emerging market, kemudian ada yang rupiah. Nah, Bapak Ibu, hasil daripada panel meeting, World Panel Meeting, adalah untuk cash or deposit ini turun. Jadi di bulan lalu ini titiknya di sini, sekarang turun jadi netral. Jadi tadinya slightly overweight menjadi netral. Sedangkan untuk fixed income US dollar, rupiah masih sama di netral. Untuk equity US dollar developed market masih netral, dan yang selanjutnya equity US dollar yang emerging market negara berkembang ini naik ya Bapak Ibu, dari sebelumnya slightly underweight menjadi netral. Sedangkan equity rupiah masih sama di slightly underweight. Nah, sedikit penjelasan, kalau netral ini artinya sesuai dengan profil risiko atau donat yang Bapak Ibu sudah tanda kutip tentukan. Sebagai contoh, ini tidak diikuti ya Bapak Ibu ya, ini setiap orang punya donat yang berbeda-beda. Contoh misalnya Bapak A, dia profil risikonya agresif, dia berdasarkan donat yang sudah didiskusikan dan sudah dia decide,
adalah 50% di saham. Nah, dalam konteks ini, kalau memang sahamnya isinya rupiah semua, saham Indonesia, ya berarti ini slightly underweight ya. Berarti dari 50% mungkin dikurangin ke 40% atau 45%. Atau bisa juga 35%. Nah, ini semua akan sangat tergantung terhadap pribadi masing-masing, pandangan masing-masing terhadap market dan juga profil risikonya, Bapak Ibu. Nah, mungkin saya izin masuk ke topik pertama, ini tentang tarif. Trump itu di periode 1 pas jadi presiden, kita tahu dia langsung menembakkan tarif dan menciptakan sebuah perang yang disebut dengan trade war. Yang kemudian trade war itu berevolusi juga menjadi currency war. Dan kemudian sekarang berlanjut lagi ini menjadi technology war. Nah, ini ada banyak list Bapak Ibu. Kalau kita update tiap hari, ini listnya akan nambah terus. Tetapi yang paling penting yang sudah akan diimplementasikan adalah untuk Kanada, ini target utamanya ya Bapak Ibu, itu Kanada, Meksiko, dan juga China. Kalau China jelas itu udah 20%, jadi 10% tambah 10% lagi. China juga langsung memberikan tarif balasan sekitar 15% untuk produk di Amerika. Nah, kemudian untuk kita lihat dari Kanada dan Meksiko, sebenarnya harusnya udah mulai bulan Februari. Kemudian diundur lagi gitu ya ke Maret ya. Nah, sekarang yang udah mau Maret dia undur lagi ke April. Nah, yang berbeda dibanding periode 1 dengan periode Donald Trump. Periode 1 itu seingat saya Bapak Ibu tidak ada undur-unduran. Jadi kalau sudah katakan tarif akan efektif ya sudah jalan. Nah, tapi sekarang Bapak Ibu, Trump ini ternyata lumayan labil juga. Jadi dia sudah dengan berani katakan, ya kita akan kenakan tarif. Tentu saja counterpartinya, siapapun itu, baik itu teman atau bukan, ya teman ini maksudnya negara barat ya, negara sekutu, Kanada, Eropa, atau maupun China, langsung mengatakan kami akan langsung membalas. Nah tapi kali ini, terutama Kanada dan Meksiko, ini benar-benar Trump itu tanda kutip pelin-pelan baru bilang akan implement, besoknya bilang nanti lagi dinego lagi, akan ditambah extension 1 bulan. Jadi ini sekarang Trump ini semakin tidak bisa diprediksi Bapak Ibu. Kita udah tahu dia akan lakukan tarif. Tapi kita nggak bisa tahu beneran nggak tarifnya akan jalan. Pertanyaannya kenapa kok dia agak pelin-pelan? Karena Bapak Ibu, ekonomi Amerika ini tidak sedang baik-baik saja. Sudah mulai ada pelemahan. Nomor 2, Kanada dan Meksiko. Itu adalah negara yang bisa saya katakan paling penting buat Amerika. Banyak sekali barang-barang masuk ke Amerika. Banyak juga barang China yang lewat Kanada dan Meksiko masuk ke Amerika. Tapi kalau semuanya itu dimahalin, semua benar-benar main trading partner Amerika, semua kena tarif, dipastikan inflasi naik. Gak mungkin inflasi nggak naik. Dan daya beli akan semakin turun, yang berarti ya ekonomi akan semakin rendah. Bahkan belum terjadi pun banyak company yang sudah melakukan layoff atau mengurangi karyawan atau bahkan tidak mau ekspansi secara agresif. Karena dia mau lihat dulu dampak daripada tarif ini. Ya. Nah, satu hal yang market salah baca, kalau Bapak Ibu perhatikan dari sejak Trump menang, banyak sekali expert yang mengatakan, oh tenang, Trump itu cuma mau nego kok. Trump itu nggak serius tentang tarif. Jadi dia cuma akan menggunakan ini untuk dapat apa yang dia mau. Ternyata salah. Ternyata Trump itu serius. Dan memang tarif itu akan tetap dijalankan. Walaupun sudah tahu inflasi akan naik, sudah tahu daya beli akan ya turun ya. Dan sekarang udah mulai banyak cerita tentang stagflation. Stagflation adalah keadaan di mana ekonominya stuck atau nggak bisa naik, atau bahkan turun. Inflation-nya itu inflasinya naik. Itu adalah keadaan ekonomi yang sangat buruk karena ekonomi udah lagi jelek, biasanya inflasi turun, ini inflasinya malah naik juga. Ya, jadi membuat Amerika ini sebenarnya sedang berada di dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Dan itulah kenapa nanti kita bahas lebih detail lagi. Kenapa bond market sekarang yang rally, yang bagus pasar obligasi. Karena market sudah melihat stuck-nya udah kelihatan, inflation-nya memang belum. Tetapi ya data terakhir inflasi malah masih lemah. Ya kita lihat nanti dampak tarif 6 bulan sampai setahun ke depan. Baru mungkin inflasi akan lebih tinggi. Di saat itulah bond market mungkin harus repricing lagi ya. Baik. Nah, kesimpulannya, Trump itu menyerang banyak sekali sektor, banyak sekali negara yang belum dia sentuh sebelumnya. Ya, kita belum lagi bahas tentang BRICS ya Bapak Ibu. Kalau itu sudah betul-betul dilakukan, BRICS, ya dunia ini semua barang akan tambah mahal, effectively, karena semua orang saling kasih tarif. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari segi inflasi,
Ini memang masih flat-flat aja. Ini memang data masih per Januari, Bapak Ibu, karena House View ini cut off-nya tanggal 25 Februari. Tapi kemarin, di minggu ini, sudah keluar data Amerika. Itu memang lebih rendah daripada ekspektasi, sehingga Indonesia juga melakukan intervensi supaya rupiahnya lebih kuat lagi atau dolarnya agak melemah. Walaupun memang tidak bisa terlalu signifikan, karena jangan lupa di kuartal 2 secara seasonality, rupiah itu biasanya melemah karena ada repatriasi dividen dan kawan-kawan. Tapi satu yang jelas, dollar story itu Bapak Ibu bisa tarik garis, namanya US dollar, kemudian saham Amerika, dan cryptocurrency. Tiga-tiganya itu sudah mulai turun. Nah, ini adalah sebagai satu konfirmasi buat saya bahwa Trump trade is over. Trump trade euphoria is over. Artinya yang tadinya semua naik gara-gara Donald Trump, dalam waktu 2 bulan, kira-kira nggak sampai 3 bulan, itu sudah waning ya, atau sudah memudar Bapak Ibu. Nah, itulah kenapa sekarang jadi uangnya pindah ke obligasi yang 2 bulan terakhir tanda kutip sudah babak belur. Tapi inflasi ini nanti akan tetap jadi bahan perbincangan kita Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat satu, saya sudah jelaskan juga berkali-kali, semua kebijakan Trump itu akan menciptakan inflasi. Satu, tarif. Dua, dia akan melakukan deportasi pada imigran. Otomatis ya orang pekerja makin sedikit, berarti gaji harus semakin mahal. Nomor tiga yang belum dilakukan, tax cut. Ya tax cut itu kalau tax dikurangin ya orang berarti punya uang lebih. Kalau punya uang lebih, ya jangankan orang Indonesia gitu ya, punya duit lebih habis. Orang Amerika juga sama kok Bapak Ibu. Amerika ini memang kelihatannya potensi inflasinya kelihatannya masih bisa naik. Tetapi sekarang menurut saya bond market ini belum melihat itu. Bond market hanya fokus kepada satu, low slow growth, ekonomi Amerika ini kelihatannya akan melambat, dan dua, inflasi sedang lemah. Makanya bondnya rally banget. US Treasury yield yang 10 tahun kemarin itu sudah 4,2, bahkan sudah hampir di bawah 4,2%, Bapak Ibu. Jadi ini adalah sebuah tanda bahwa bond marketnya kelihatannya lagi luar biasa dapat angin bagus. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa defisit Amerika itu tidak bisa tiba-tiba begitu saja hilang. Dan agenda Trump itu jelas. Dia akan membuat Amerika perekonomiannya naik dengan cara apapun. Dan kalau ekonomi naik, sama seperti Indonesia dan di semua negara sekarang, pemerintah ini sejak COVID lagi banyak hutang. Jadi kalau mau ekonomi lebih bagus lagi, ya berarti harus tanda kutip tambah utang lebih besar lagi. Ya, nah ini yang membuat menurut saya pribadi bond market ini nanti 3 bulan sampai 6 bulan bahkan setahun ke depan itu harus akan ada adjustment atau repricing lagi nantinya. Tapi kesimpulannya untuk ekonomi Amerika itu simple, memang soal stagflation tadi ya, Bapak Ibu. Nah sekarang kita masuk ke China, Bapak Ibu. Ini chart ini cukup menarik ya, dari BCA ekonomis ya, atau tim ekonom BCA. Yang di bawah ini adalah manufacturing changes PMI. Jadi kuartal 4 dibanding dengan kuartal 3 2024. Yang sebelah kiri ini aksis ini adalah tentang ekspor. Ekspor ke Amerika. Bapak Ibu bisa lihat China luar biasa, dia di paling kanan atas. Jadi sudah paling atas, paling kanan. Berarti PMI-nya naiknya paling banyak, paling bagus, positif, sekitar di sini 2,5 poin. Kemudian di sini ekspor ke Amerika juga naik sekali di kuartal 4 2024 dibanding dengan kuartal 3-nya. Pertanyaannya kenapa? Ini sebenarnya sering terjadi. Dulu ketika trade war akan mulai, sama juga. Ini disebut dengan front loading. Jadi semua orang yang perlu beli barang di China cepat-cepat beli dalam jumlah besar sebelum tarifnya mulai. Jadi biayanya bisa lebih murah. Nah, tapi otomatis ya China jadi dapat order yang bagus. Tetapi apakah ini one off event atau bukan? Apakah ini hanya sementara atau memang ini akan tetap terjadi? Sebenarnya banyak juga ekonomi yang berargumen bahwa Anda US tidak bisa stop China. Kalau kita tutup jalurnya dari Meksiko, dari Kanada, masih ada ratusan negara lainnya bisa masuk dari mana aja. Dan sekarang yang cukup hot yang belum kena itu adalah Vietnam, Bapak Ibu. Vietnam itu adalah sekarang lagi ada apa ya? Ekonominya itu lagi banyak keajaiban yang terjadi. Lagi hot sekali. Vietnam itu lagi bagus sekali. Ya, tapi Vietnam ini belum dikenain. Dan Vietnam adalah salah satu substitusinya si China. Banyak ya China masuk ke US melalui Vietnam, bahkan dari India. Jadi ada banyak sekali, Bapak Ibu. Itulah kenapa Trump juga tarif ini akan terus berlanjut dan jangan berharap tarif ini akan tiba-tiba hilang atau berkurang.
mungkin ke depan ini akan tambah banyak. Ya. Tapi satu kesimpulannya, China kelihatannya anginnya lagi bagus, dan juga kemarin mereka baru ada meeting, dan memang dengan sangat jelas pemerintah mengatakan akan mengeluarkan stimulus lagi ya untuk membantu banyak hal, dari renewable energy, dari perkembangan teknologi, mau boost consumption gitu ya, ya property market juga akan dibantu. Jadi China ini memang mulai arahnya tetap membaik. Cuman ada satu gembok yang belum terbuka, yaitu consumer confidence. Rakyat China ini sitting on trillions of cash. Seingat saya itu sekitar di House View yang lalu kita bahas sepertiga daripada GDP China. Jadi besar sekali Bapak Ibu. Ya, itu sitting on cash, bukan orang per orang aja tapi korporasi juga sama. Artinya apa? Nggak ada confidence untuk mau konsumsi. Nah, sekarang Xi Jinping kita udah lihat juga Bapak Ibu, sudah di beberapa minggu lalu bertemu dengan banyak bisnis leader, termasuk Jack Ma. Jack Ma ini sejak 2022 kalau nggak salah akhir, itu Ant Financial mau IPO, itu Jack Ma itu memang terkenal sering mengkritik pemerintah China ya. Kemudian di titik itu sampai belakangan ini kita udah nggak melihat lagi Jack Ma ada di mana. Tiba-tiba dia muncul salaman sama Xi Jinping, ada CEO-nya BYD, Xiaomi, dan kawan-kawan. Jadi ini sebuah message bahwa pemerintah China ini mengatakan bahwa ini akan jadi ekonomi yang business friendly lagi. Kalau sebelumnya terlalu ketat, terlalu tanda kutip diktator, ya terlalu gaya komunis. Jadi bisnis itu confidence-nya buruk. Nah sekarang mungkin bisnis confidence-nya mulai lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Nah tinggal kita pantau China ini ke depannya akan membaik atau tidak. Memang target GDP growth tetap hanya di 5%, tapi dengan dunia yang slowing seperti ini, 5% itu tidak buruk. Dan nggak mungkin China tiba-tiba ngasih target pertumbuhan ekonomi 10%. Ya siapa yang mau beli barangnya gitu kan? Karena China ini adalah produsen ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan juga ini dia goods ya, ini adalah current account ya. Jadi ini positif ya, berarti ini dia ekspor gitu Bapak Ibu. Nah, current account-nya juga naik tinggi sekali di kuartal 4. Ini kelihatannya memang karena tadi one off event itu. Dan bahkan trade balance China itu juga menyentuh all time high lagi. Ya, jadi neraca dagangnya itu justru di tengah trade war ini dia malah masih naik terus. Nah, ini yang mungkin nanti setelah semua tarif berjalan sudah mulai efektif, kita harus pantau lagi setahun 2 tahun ke depan China ini ekspornya turun atau tidak. Kalau jawabannya ternyata tidak, ya berarti yang kita sebutkan tadi, ya memang pintu masuknya aja yang berbeda gitu. Kanadanya sudah ditutup, Meksiko tutup, ya dia masuk dari negara lain lagi. Ya Trump harus tutup pintu satu-satu negaranya. Ya, nah itu kenapa nggak mudah. Nah, ini sekarang mungkin sedikit tambahan lagi tentang China ya Bapak Ibu. Tentang marketnya, nanti kita akan bahas juga di belakang. Tadi saya sudah sebutkan juga, sekarang ini tentang perang teknologi. Dan mungkin yang saya mau update, sebelum teknologi itu kan ada currency war ya. Currency war disebabkan oleh trade war. Trade war-nya udah jelas tetap akan jalan. Currency war yang tadinya kita khawatirkan dari tahun lalu, ternyata kelihatannya nggak terjadi. Kenapa? $1 udah turun secara lumayan signifikan. Jadi udah nggak ada alasan sebenarnya untuk China itu melakukan devaluasi secara signifikan lagi. Dan nomor dua, ekonomi China juga tidak sedang baik-baik saja, sehingga kalau dia lakukan devaluasi, itu akan membuat sentimen itu lebih buruk. Ya, jadi untuk currency war ini, untuk sementara waktu, mungkin bisa kita parkir dulu Bapak Ibu. Bukan menjadi faktor yang menakutkan seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Tetapi yang penting sekarang ke depan adalah teknologi war. Kita lihat gimana DeepSeek diluncurkan, kemudian Alibaba ya baru aja kemarin dia menyebutkan ya udah keberapa kalinya dia punya sebuah AI model yang lebih bagus daripada DeepSeek. DeepSeek itu udah dipakai Tencent, udah dipakai sama BYD, ada satu kayak mobil sport saya lupa mobil sportnya BYD. Ya ini dia kasih lihat animasi ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu aslinya seperti apa, tapi ini amazing gitu. Jadi di gambar itu mobil itu bisa ngebaca di depan ada lubang atau tidak. Jadi ceritanya mobil ini lagi jalan kencang, tiba-tiba ada lubang. Yang dilakukan adalah mobil ini lompat Bapak Ibu. Ya saya jujur belum ngerti ya. Ada ya teknologi mobil itu bisa lompat, tapi ya China itu udah mungkin udah sampai sono. Tesla aja kayaknya belum ada yang begitu. Ya jadi China ini memang udah berapa tahun selalu narasi di media, terutama media barat adalah China ini ketinggalan. China ini nggak punya chip.
ternyata dia nggak perlu chip yang secanggih misalnya Nvidia punya untuk memproduksi eh, hal secanggih ChatGPT misalnya dengan biaya yang jauh lebih murah. China is simple, dia akan selalu cheaper gitu kan. Nah, waktu orang punya alternatif yang lebih murah, ya itulah kenapa saham-saham teknologi Amerika itu sahamnya pada turun semua. Karena orang jadi bertanya, sebenarnya perlu nggak sih kita bayar Nvidia semahal itu? Kita perlu nggak sih bayar ChatGPT semahal itu? Kalau ada si DeepSeek atau pilihan-pilihan lainnya. Gitu ya. Jadi ini akan kembali lagi ke price war. Itu kenapa ada tarik-menarik ya antara dua negara adik kuasa ini. Saya lanjutkan Bapak Ibu ke Indonesia. Kita bicara tentang growth versus stability. Kalau kita lihat dari data ini, inflasi Indonesia ini luar biasa. Turunnya ya di Januari 0,76, kemarin yang Februari minus alias deflasi. Tapi kita harus pilah dengan sangat hati-hati. Ya kalau kita lihat dari segi Indonesia ya, kembali lagi. Yang membuat inflasi ini turun secara cukup signifikan, ini adalah yang warna abu-abu. Nah, abu-abu ini adalah administered price, artinya harga yang tanda kutip diatur. Nah, secara spesifik, lebih spesifik lagi, ini apa sih? Ini sebenarnya adalah tarif listrik, Bapak Ibu. Kita tahu di Januari, bahkan di Februari, dan akan di-extend lagi, tarif listrik untuk beberapa pelanggan, pengguna, itu akan diturunkan. Gitu ya. Nah, ini yang membuat kelihatannya inflasi tiba-tiba kok turun banyak. Nah, kita harus pantau lagi, setelah nanti tarif listriknya sudah normal, apakah betul inflasi masih akan tetap rendah? Tapi kalau kita perhatikan dari segi volatile food ini sebenarnya agak naik. Dan kalau kita lihat dari core inflation memang turun. Nah, core inflation ini yang tidak dipengaruhi oleh pergerakan harga yang signifikan. Seperti misalnya makanan, seperti energi ya, yang sangat volatile. Nah, kelihatannya core-nya memang ada penurunan. Dan saya rasa kita semua sudah sadari juga dan pahami bahwa memang ada permasalahan daya beli di Indonesia. Challenge-nya adalah soal daya beli. Kita udah rasakan juga gitu ya, ya kemarin penjualan mobil kurang oke juga, penjualan motor kurang oke. Kita bisa lihat konsumsi ini cukup slow. Itu kenapa kalau Bapak Ibu perhatikan, pemerintah kita sekarang fokusnya itu betul-betul ke rakyat pada umumnya, yaitu rakyat menengah ke bawah. Fokus utamanya adalah paling utamanya adalah konsumsi rakyat. Semua programnya itu lebih ke arah cash transfer. Dikasih makan siang bergizi gratis gitu ya. Kemudian dikasih ini, kasih itu. Nanti yang untuk mudik juga ada tuh diskon tiket pesawat 15%, seingat saya. Kemudian nanti disediakan bisa mudik gratis dan kawan-kawan. Jadi memang yang mau di-tackle itu di situ. Ya, walaupun memang banyak juga kontroversi mengenai pemotongan budget, pemangkasan anggaran. Nah, itu membuat banyak orang berpikir, oh ini ekonomi bisa kena nih. Nah, jadi sebenarnya pemangkasan anggaran itu bukan berarti uangnya hilang, Bapak Ibu, tapi lebih ke arah direlokasi. Nah, kita harapkan semoga realokasi yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa tepat sasaran dan ekonomi kita bisa lebih baik. Ya. Tetapi satu kesimpulan daripada chart ini adalah inflasi yang rendah ini menandakan bahwa growth ini memang sudah lemah. Itulah kenapa Bapak Ibu, Bank Indonesia itu potong suku bunga di bulan Januari. Di Februari memang belum dipotong, tetapi bisa nggak dipotong lagi? Ya bisa saja, gitu ya. Apalagi kalau nanti The Fed cut suku bunga lebih banyak lagi, itu memang nanti bisa cut suku bunganya bisa lebih banyak lagi. Ya, Bank Indonesia bisa mengikuti. Jadi kalau rupiah stabil, ya kemarin rupiah lagi lemah aja, Bank Indonesia sudah cut suku bunga. Apalagi kalau nanti rupiah lebih menguat lagi, disebabkan karena dolarnya juga melemah, ya Bank Indonesia punya ruang untuk bisa cut suku bunga lebih banyak. Karena ini simple. Fokusnya sekarang adalah growth, bukan stability. Ya, growth ini maksudnya economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Stability ini adalah stabilitas mata uang. Ya, jadi kita bisa lihat pemerintah dan bank sentral kelihatannya sudah seragam bahwa fokus utamanya adalah growth. Nah, kalau kita perhatikan ada juga satu kebijakan tentang DHE, devisa hasil ekspor. Itu 100% harus diparkirkan ke Indonesia. Jadi nggak boleh dilempar ke luar negeri, disimpan di luar negeri. Nah, yang warna abu-abu ini adalah trade balance Indonesia dalam US dollar billion dan juga FX reserve sama juga US dollar billion. Ini kita bisa lihat nih yang warna biru, Bapak Ibu, cadangan devisa kita ini bisa dibilang cukup ample, cukup banyak. Dan kalau nanti hasil DHE itu memang betul-betul 100% masuk ke Indonesia, seingat saya minimal 1 tahun harus stay, itu tentu saja ini akan langsung naik, menembus 200 miliar US dollar.
Dan harapannya dengan itu ada namanya stabilitas di dalam negeri. Gitu ya, karena kalau rupiahnya melemah, ya kita Indonesia negara yang masih sangat bergantung pada impor, tentu saja ekonomi akan terganggu, Bapak Ibu. Saya lanjut ke komoditas, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, ini tentang minyak. Harga minyak turunnya sudah lumayan. Bapak Ibu, ini adalah tentang produksi minyak. Produksi minyak di dunia. Yang warna biru, ini aksis sebelah kanan, ini adalah harga minyak ya, yang 73. Sisanya, yang warna abu-abu, warna biru muda, dan juga orange, ini adalah produksi minyak, juta per barrel per day. Ya, juta barrel per day. Bapak Ibu bisa lihat, yang memompa minyak secara konsisten dari sejak COVID itu hanya Amerika. Dan itulah kenapa Amerika telah menjadi negara produsen minyak terbesar di dunia. Sudah bukan negara Timur Tengah lagi, bukan Rusia lagi, tapi adalah Amerika. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan yang warna biru muda dan juga orange, Saudi Arabia dan Rusia itu malah minyaknya itu turun, Bapak Ibu. Produksi minyaknya itu turun. Ya, kenapa? Jelas, kalau kita tambah produksi, tambah supply, berarti maunya harga murah. Tapi kalau kita cut production, berarti kita maunya harga mahal. Ya jelas, bagi Rusia dan Saudi Arabia, hidupnya dari minyak. Ya maunya minyak setinggi-tinggi langit, atau produksinya dikurangin sebanyak-banyaknya. Tapi Amerika ini akan jadi game changer. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, Amerika ini agendanya Trump itu satu, ekonomi harus bagus. Kalau ekonomi bagus, uang itu harus murah. Uang harus murah dan beredar secara banyak. Caranya apa? Suku bunga harus rendah. Nah, tapi suku bunga nggak bisa rendah kalau inflasinya tinggi. Gitu ya. Itu kenapa setidaknya dari segi inflasi ya BBM ya kita katakan minyak itu ditekan sama Trump supaya secepat mungkin inflasi dari faktor energi itu bisa turun. Dan bahkan Trump itu memperbolehkan kembali memberikan izin. Dia bilang, udah kita lupakan saja yang namanya green energy, namanya ESG, stop. Kita balik ke fossil fuel. Kita balik ke batu bara, kita balik ke LNG ya, gas alam, kita balik ke minyak. Udah, silakan Anda buka semua oil rig, ditambah lagi grill pokoknya, kita tambahin semua energi. Nah, ini juga bisa sedikit banyak mengubah nanti si Rusia dan Saudi Arabia. Ya, jadi ini sebenarnya overall adalah hal yang positif karena minyak mungkin bisa turun, hopefully inflasi bisa turun, tetapi bagi Indonesia belum tentu positif 100% karena Bapak Ibu bisa lihat harga batu bara itu turun lumayan juga. Karena kalau minyak lebih murah, gas lebih murah, maka batu bara juga akan harus murah karena batu bara itu yang paling kotor anggapannya, gitu ya. Jadi ini ada double side effect bagi Indonesia. Nah, kemudian ya ini dia yang kita sebutkan batu bara ya. Nah, batu bara ini turunnya kenapa, Bapak Ibu? Salah satunya ini memang naiknya luar biasa ya. Tinggi sekali, ini harga batu bara yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah inventory-nya China. Bisa kita lihat inventory China ini ternyata tinggi sekali, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, harga batu bara ini cukup turun. Bahkan harga natural gas itu juga turun, saya perhatikan dalam seminggu 2 minggu terakhir. Ya, karena ya Trump juga nanti mau nambah. Dan 5 tahun ke depan prediksinya Amerika akan jadi the biggest natural gas producer di dunia. Jadi udah minyak nomor satu, kemudian gas juga nomor satu. Jadi dia akan ample dengan energi. Nah, satu hal Bapak Ibu yang cukup menarik perhatian saya sekitar 2 tahun lalu. Ketika solar itu lagi mulai naik mahal ya, kalau Bapak Ibu yang isi diesel pasti mengerti yang saya maksud, solar itu mahal sekali. Karena disebabkan salah satunya China tidak mau ekspor. Jadi betul-betul China keep, dia nggak mau keluar sama sekali, dia nggak mau sampai dia ekspor, dia pegang dalam negeri. Padahal sampai detik ini, ekonomi China ini masih struggling. Jadi saya cuma bertanya-tanya, kenapa kok China mau simpan banyak energi? Padahal ekonominya lagi tidak terlalu bagus dan tidak terlalu hot. Agak nggak masuk akal. Karena kalau orang beli energi yang banyak, pasti dia mau do something. Gitu ya. Nah, ini adalah tanda tanya yang saya belum bisa jawab, Bapak Ibu. Dan masih saya coba untuk menebak-nebak di kepala saya. Tapi ya inilah penjelasannya, salah satunya kenapa batu bara itu turunnya lumayan ya. Kita lanjut ke currency Bapak Ibu. Ini DXY US Dollar Index ya, dari tim Treasury memprediksikan 3 bulan ke depan
di ranging 105 sampai 109, kemarin sempat 106, kemudian Euro USD dari 1,025 sampai 1,063, GBP USD 1,23 sampai 1,285, Aussie di 0,618 sampai 0,65, Yen di 146 sampai 156, CNH di 7,2 sampai 7,37, dan USD IDR di 16,2 sampai 16,6. Nah, saya izin lanjut untuk masuk ke aset kelas kita yang pertama, yaitu cash or deposit. Bapak Ibu, sebelumnya yang membuat likuiditas ini sangat ketat, membuat bunga deposito juga nggak bisa turun, karena ya liquidity di banking system ini sudah sangat tight. LDR di big banks itu udah di atas 90% semua Bapak Ibu, kecuali BCA, karena BCA itu memang bagi BCA 80% itu sudah sangat tinggi, sudah setara dengan bank lain 90% lebih. Jadi ini bisa dikatakan sudah tight. Nah, SRB ini yang membuat yield juga nggak bisa turun, atau ya bond yield itu ya tetap tinggi. Kenapa? Ya karena SRB ini kan short term instrumen, money market instrumen, yang risikonya tuh dianggap sangat kecil. Ya kalau risk free aset, ya nggak bisa bilang risk free ya, tapi instrumen yang sangat rendah risiko, yieldnya tinggi, ya maka yang risikonya lebih tinggi, yang tenornya lebih panjang, seperti bonds, ya berarti harusnya yieldnya lebih tinggi. Tapi kalau kita perhatikan, sejak Bank Indonesia cut suku bunga di Januari 2025, SRBI ini yieldnya langsung turun signifikan, yang sebelah kiri aksisnya Bapak Ibu. Sebelumnya sempat 7, ini langsung 6,4. Turunnya hampir 1%. Ini adalah SRBI untuk jangka waktu 12 bulan ya, yang garis biru. Tapi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, ini rata-rata bunga deposito 1 bulan dan 12 bulan, ini data dari Bloomberg. Ternyata turun tapi tidak sebanyak SRBI. Nah, inilah yang menandakan memang liquidity masih tight. Tetapi di satu sisi, kita tahu tadi sudah diceritakan, agenda pemerintah jelas, adalah pro-growth. Pro-growth itu artinya fokusnya ke pertumbuhan. Ya kalau fokus pertumbuhan, ya berarti nggak bisa naikin suku bunga, karena naikin suku bunga ekonomi akan semakin direm. Ya oleh karena itu Bapak Ibu, kami melihat kelihatannya di cash or deposit atau short term instruments, kelihatannya yield-nya ini memang udah peaking, artinya udah dekat di puncaknya. Bisa naik turun ya dikit-dikit, turun lebih mungkin daripada naik, karena jelas dari segi makronya, dari segi monetary policy-nya arahnya adalah akan fokus ke easing atau membuat uang itu murah dan mudah untuk didapat dengan cara salah satunya menurunkan suku bunga. Ya. Ditambah lagi nanti kalau rupiahnya menguat ya akan bisa lebih cepat lagi Bank Indonesia cut suku bunga dan SRBI mungkin bisa turun lagi. Ya itulah kenapa kami melihat mungkin cash or deposit ini sudah tidak overweight lagi. Kalau tadinya slightly overweight, berarti kita cukup happy pegang cash karena return-nya cukup oke, dan sambil menunggu volatilitas. Tapi sekarang kelihatannya 3 bulan ke depan, dari sekarang bahkan 6 bulan ke depan, kelihatannya return daripada money market instruments atau short term instruments ini mungkin akan lebih limited Bapak Ibu. Itu kenapa kami kembali ke neutral, turun dari slightly overweight menjadi neutral. Nah, ini kita bisa lihat juga ya Bapak Ibu, SRBI, kepemilikan SRBI ini mulai sudah turun juga. Di bulan Januari terutama ya karena ada BI cut suku bunga, karena yield-nya lebih turun. Foreign-nya nggak banyak gerak, karena foreign juga belum masuk banyak sebenarnya. Banknya ya sedikit banyak ada naik turun, tapi dari others-nya kelihatannya memang turun. Nah, kita akan pantau terus Bapak Ibu, apakah ke depan ini semakin kecil. Nah, kalau nanti ini memang semakin mengecil SRBI-nya, maka dan bunganya makin rendah juga, ya maka ya itu sudah achieve goal pemerintah tadi untuk memberikan bunga rendah supaya ekonomi bisa bergerak, Bapak Ibu. Tapi kelihatannya sudah ada tanda-tanda ke arah situ. Selanjutnya kita ke fixed income US dollar, Bapak Ibu. Ini instrumen Indon bagi Bapak Ibu yang beli FR. Nah, ini ada FR versi US dollar namanya Indon. Tidak dipotong pajak lagi, baik itu capital gain maupun kuponnya. Kalau di FR itu kan, dan ORI sukuk itu 10%. Indon ini pajaknya 0, Bapak Ibu. Karena ditanggung pemerintah, gitu ya. Nah, ada dua garis Bapak Ibu. Yang warna abu-abu ini adalah the Fed balance sheet, atau aset yang ada di bukunya the Fed, balance sheet-nya the Fed. Yang warna biru ini adalah overnight reverse repo. Jadi, ini apa sih sebenarnya yang warna biru? Intinya simple, kalau dia tinggi Bapak Ibu, artinya excess liquidity, atau ya di short term instruments, di pasar keuangan, baik itu banking ya, maupun di capital market di Amerika,
itu lagi banyak banget excess liquidity. Jadi yang dia lakukan ya sudah, saya titip aja ke the Fed, gitu kan? Saya kasih aja ke the Fed, nanti saya dibayar bunga sama the Fed. Ya, ini artinya likuiditas melimpah, maka the Fed harus mengabsorb liquidity itu. Jadi semakin chart ini tinggi, ya, yang warna line ini tinggi, yang warna biru, ini artinya likuiditas melimpah di banking system. Tetapi Bapak Ibu, sekarang ini sudah kembali ke level sebelum COVID. Menandakan liquidity di banking system Amerika mulai ketat. Sama ya kayak Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat dari segi the Fed-nya, sama. The Fed-nya juga mengurangi balance sheet. Jadi Bapak Ibu kalau pernah dengar, The Fed itu sedang melakukan quantitative tightening. Apa itu QT? Kalau QE, quantitative easing, dia mencetak uang untuk membeli obligasi pemerintah supaya pemerintah bisa punya uang dan bisa merevive ekonomi. Itu yang selalu terjadi setiap krisis. Sekarang yang dilakukan QT. Jadi QT ini makanya Bapak Ibu bisa lihat ya dari 2022 sampai sekarang nilai balance sheet The Fed sudah turun sekitar hampir 2 triliun lebih. Kenapa? Ya karena dia mau normalisasi. Caranya gimana? Caranya kalau dia punya obligasi pemerintah, US Treasury berarti ya, itu jatuh tempo, dia tidak akan roll over lagi. Dia akan biarkan itu mature dan dia akan terima uangnya. Ya, jadi aset di dalam buku dia udah nggak ada, bondsnya makin berkurang. Begitu pula mortgage backed securities dan instrumen-instrumen lain. Artinya apa Bapak Ibu? Ada dua faktor yang membuat likuiditas tight. Satu, banking systemnya tight. Dua, bank the Fed ya, Bank Sentral Amerika, dia juga kalau jatuh tempo dia nggak nambah beli barang, berarti kan likuiditasnya makin hilang. Karena tadinya ada yang memprovide liquidity yaitu the Fed. Karena market kurang liquidity dia beli barang, jadi ada liquidity. Sekarang dia tidak lakukan. Nah, dua hal ini bisa membuat Amerika ini ada liquidity issue. Oleh karena itu banyak orang yang mengatakan the Fed ini cepat atau lambat, walaupun dia ngangkat suku bunga, dia tidak turunkan suku bunga, dia akan harus berhentikan QT-nya. Artinya apa? Kalau nanti ada jatuh tempo, dia tidak boleh retire the bonds. Dia harus beli lagi, rollover lagi. Supaya apa? Supaya pemerintah punya uang, supaya ada likuiditas. Dan supaya di banking system ini ada likuiditas. Nah, inilah kenapa The Fed ini agak challenging. Ke depan ini, apapun yang Bapak Ibu dengar tentang The Fed, guidance-nya itu berubah semua nantinya. Yang tadi ya bilang, kita udah mau cut, belum tentu bisa cut. Ya, karena inflasi nanti misalnya tinggi. Tapi yang lebih penting lagi soal quantitative tightening, yang harusnya dia kembali ke 4 triliun, ini kelihatannya mungkin nggak jadi. Karena Amerika ini yang akan jatuh tempo itu besar sekali. Tahun ini saja seingat saya sekitar 7 triliun US dollar. Ya, jadi kalau The Fed-nya nggak beli, siapa yang mau beli? Memang jawabannya ada sih yang beli. Kita lihat foreign holdings yang warna abu-abu ini memang naik terus. Jadi kita dengar cerita ya, China keluar, Jepang keluar nih, mengurangi nih utang Amerika ya, memegang utang, nggak mau pinjamin uang ke Amerika. Tapi ternyata foreign holdingnya tetap naik, Bapak Ibu. Dan selama 3 tahun terakhir naik 20%. Nah, pertanyaannya yang beli siapa? Yang beli itu banyak. Ada pemerintah lain juga, ya terutama uang di capital market ya, yang taruh mungkin di Swiss, di kawan-kawan gitu ya. Terus kemudian dari Eropa ya, dari UK, dari Luxembourg, segala macam. Itu semua pada masuk ke sini. Kenapa? Karena yang garis biru, yield-nya ini tinggi. 4,5% lebih. Jarang-jarang nih Amerika yield-nya sekian. Gitu ya. Nah, jadi ini menandakan bahwa walaupun ada tanda kutip ada orang yang tidak mau beli bondnya Amerika, pemerintahnya, ternyata banyak juga yang ternyata masih mau. Dan inilah yang menandakan bahwa ya US dollar sebagai mata uang dunia, sebagai adik kuasa, itu belum punah, belum hilang. US dollar itu masih penting. Dan kalau orang punya US dollar, ya akan masuk ke US Treasury. Dan oleh karena itu, sistem keuangan dunia itu masih akan sangat bergantung pada Amerika dan US dollar. Nah, itu tanda yang kita bisa lihat. Ya. Tapi kesimpulannya Bapak Ibu, memang kelihatannya ini salah satu menjadi faktor kenapa bond market itu kok jadi bagus. Karena yang tadinya QT ya, pemerintah Bank Sentral The Fed akan kurangin kepemilikan dia di US Treasury, itu dia mungkin akan tetap nambah lagi. Yang tadinya dikurang-kurangin sekarang
jadi flat, alias apa? Dia akan nambah lagi, masuk lagi, ngasih uang lagi ke pemerintah, tanda kutip. Otomatis ya, supply yang tinggi itu di offset dengan demand yang juga lebih tinggi daripada perkiraan sebelumnya. Ya, jadi udah tadi ekonomi kelihatannya akan melemah. Kemudian kita lihat inflasi, at least data bulan Februari itu nggak terlalu bagus ya. Dan ditambah lagi sekarang the Fed mungkin akan beli lagi US Treasury, yaitu membuat yield US Treasury itu turunnya sangat drastis. Tapi pertanyaannya kok nggak overweight? Karena yang tadi saya katakan, kita nggak boleh lupa tarif ini di depan mata dan mungkin akan bikin inflasi naik. Itu ujungnya membuat the Fed mungkin nggak bisa cut suku bunga. Nomor dua, Bapak Ibu, jangan lupa juga soal fiscal deficit. Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika yang baru, mengatakan dia akan membuat fiscal deficit Amerika itu yang sekarang sekitar 6%, turun jadi 3%. Ngomongnya sih gampang, prakteknya itu nggak segampang itu, Bapak Ibu. Apalagi, tadi kita harus ingat, pemerintah Amerika itu mau achieve economic growth yang lebih tinggi. Perlu uang, ya. Itulah alasannya kenapa nggak overweight juga. Di titik ini ya, honestly speaking Bapak Ibu, mungkin bagi Bapak Ibu yang udah making quite a handsome return dari Indon gitu ya, saya rasa nggak ada salahnya untuk bisa pertimbangkan rebalancing juga. Terutama yang dari tenor panjang gitu ya, udah untungnya misalnya lumayan, wah lumayan ya mungkin ada baiknya Bapak Ibu mungkin bisa secure convert sebagian ke cash. Just in case nanti yieldnya kembali naik lagi, Bapak Ibu bisa dapat yield yang lebih tinggi lagi. Karena menurut saya pribadi, agak sulit untuk yield itu bisa turun terus misalnya ke bawah 3%. Bukan yang nggak bisa, bisa. Tetapi menurut saya tidak justified secara fundamental over the medium to long term. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Nah, tadi kan yang Indon. Sekarang kita masuk ke yang rupiah Bapak Ibu. Nah, ini FR yield curve. Imbal hasil FR. Ini yang dari yang abu-abu dia turun ke yang biru. Kalau yang dari abu-abu ini kita bisa lihat 31 Desember, yang biru ini 25 Februari. Bapak Ibu bisa lihat yang bagian depan, tenor depan ini turun. Menandakan apa? Nah, tadi SRBI itu kan turun. SRBI-nya turun, tenor depannya juga ikut turun. Pertanyaannya kenapa yang belakang nggak turun? Ya karena itu kan jauh dari SRBI. SRBI kan instrumen 1 tahun. Jadi yang pasti paling terdampak adalah yang 2 tahun, bahkan 5 tahun. Mulai 10 tahun ke atas, mulai nggak terlalu terdampak. Ya. Nah, inilah membuat kami berpikir kalau FR sama Indon terbalik. Kalau Indon itu Bapak Ibu jangan terlalu nafsu dan jangan terlalu agresif, terlalu tanda kutip langsung beli semua tenor panjang karena tadi ada fiscal problem. Kalau di Indonesia agak berbeda. Bapak Ibu mungkin bisa pertimbangkan karena yang tenor depan udah agak turun yieldnya, mungkin bisa pertimbangkan ngelok bunga, lock yield ke tenor yang panjang. Kenapa? Karena tenor panjang ini kita udah perhatikan Bapak Ibu, nggak terlalu banyak gerak, dan nomor dua yang lebih penting lagi, bayarnya itu udah jelas, asuransi, dana pensiun, gitu ya, institutional investor yang memang cari cash flow, cari kupon, jadi bukan buat di trading. Jadi kalau yield naik, dia tambah. Yield nggak naik pun dia harus tambah, karena tiap bulan dapat uang, gitu kan, pembayaran premi lah, pembayaran nanti jaminan pensiun dan kawan-kawan. Jadi yang tenor belakang ini sebenarnya cukup menarik Bapak Ibu, masih mendekati 7, cukup menarik, tetapi tetap harus kami sarankan ada balance antara short dan long-nya ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira demikian. Nah, kalau kita sudah perhatikan Bapak Ibu, kita tarik dari 2015 sebagai, kita asumsikanlah 2015 itu korelasinya 1:1 antara FR dan US Treasury. Ini kelihatannya korelasi ini memang sudah turun cukup banyak sampai ke sekarang. Jadi menandakan apa? Menandakan bahwa bond market kita itu lebih tidak sensitif dibanding sebelum-sebelumnya. Nah, itu kenapa FR itu jauh lebih, seolah-olah jadi kayak jauh lebih aman dari Indon. Kalau Bapak Ibu lihat pergerakan harganya, Indon itu jauh lebih volatile. Satu, durationnya memang lebih besar, lebih tinggi karena kuponnya kecil. Dua, dia langsung terpengaruh oleh global market alias US Treasury. Padahal dulunya kalau Indonesia swingnya seperti itu, FR-nya lebih babak belur lagi karena ada faktor currency risk. Tapi sekarang karena asingnya tinggal 14%, dulu 40%, maka FR ini bisa dibilang cukup stabil. Dan bisa saya katakan, dengan keadaan sekarang Bapak Ibu, FR ini menawarkan sebuah pilihan yang sangat menarik.
Satu, credit risk-nya itu harusnya cukup rendah. Dua, ya marketnya cukup stabil. Kenapa credit risk-nya rendah? Karena pemerintah komitmen untuk menjaga APBN. Defisitnya tadi kan sempat ada wacana mau dibuka dari -3% maksimal menjadi -6%. Sekarang kan sudah jelas nggak jadi. Dan dengan dipilihnya kembali Bu Sri Mulyani, message-nya clear. Bu Sri Mulyani itu adalah terkenal dengan prudence-nya. Artinya akan sangat menjaga anggaran, nggak suka banyak defisit, nggak suka banyak hutang yang tidak produktif seperti itu ya. Nah, jadi instrumen ini justru sebenarnya cukup menarik menurut saya dibanding mungkin 10 tahun lalu. Ya. Nah, kita lanjutkan ke equity yang US dollar in developed market. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu penjelasan kenapa kok saham teknologi Amerika ini pada turun. Bapak Ibu bisa lihat di yang paling kanan. Ini adalah breakdown, ini indeks S&P 500 ya, kemudian di breakdown per sektor, kemudian di breakdown lagi source of revenue-nya. Bapak Ibu bisa lihat, IT ini adalah 56% itu dari international market. IT gitu ya. Kemudian ada juga communication services, ini juga banyak masuk ke saham-saham IT berhubungan. Sedangkan domestiknya US itu cuma 44% untuk IT. Nah, inilah kenapa Bapak Ibu, saham Apple ya turun. Nvidia juga kemarin turun ya, banyak turun. Padahal saya kalau jadi Jensen Huang juga udah bingung mau ngapain lagi. Laporan keuangannya bagus banget, bagus sekali. Nggak ada cacat celahnya gitu ya Bapak Ibu. Tetapi sahamnya turun 8%. Ya kenapa ya? Karena memang mulai ada rotasi. Jadi trade war ini, tarif war ini juga ternyata nggak baik buat saham-saham Amerika, saham-saham IT di Amerika. Karena memang source of revenue itu mereka itu dari luar. Paling gampang China. 20% revenue Apple itu dulu itu dari China. Sekitar hampir 30% bahkan. Udah turun sekarang 20, mungkin sekarang 18 atau 15. Dan kita tahu penjualan iPhone di China itu jelek Bapak Ibu. Ya, dan China ini, Apple ini sekarang lagi bingung gitu kan. Nah, memang ada wacana dia mau relokasi lah ke India. Memang iPhone 16 banyak yang udah dibikin oleh India. Nah, tapi di satu sisi, si Apple menggandeng kemarin Alibaba ya. Itu kenapa Alibaba terbang harga sahamnya untuk sama-sama menciptakan Apple Intelligence. Karena jujur AI-nya Apple, Bapak Ibu, kalau saya pernah lihat dibanding AI-nya bahkan Samsung aja itu masih kalah gitu. Disuruh nge-crop gambar aja dihilangin, itu masih kalah kalau saya lihat videonya. Ya, jadi masih belum terlalu unggul lah si Apple ini. Tapi di satu sisi ya dia pasti tertekan oleh Donald Trump yang harus mementingkan America first. Jadi mungkin harus bangun pabrik di sana. Even Samsung, even Honda harus bangun pabrik di Amerika. Nah, tapi ini sedikit menjelaskan kenapa kok saham-saham Amerika itu kok pada turun. Pertanyaannya apakah earnings-nya jelek? Apakah labanya turun? Penjualannya turun? Tidak, Bapak Ibu. Fundamentally speaking, ini masih bagus. Tapi valuasi karena sudah di atas langit, ini sekarang mulai turun. Sentimen yang tadinya bagus sekali, orang nggak punya pilihan lain, sekarang turun. Nah, kita kembali ke sebuah konsep finance, statistik, yang disebut dengan mean reversion. Apapun yang naik, jauh di atas nilai rata-rata akan turun. Apapun yang turun terlalu dalam, dia nantinya juga harus naik. Ya. Yang kita nggak tahu karena kita bukan Tuhan adalah kapan waktunya. Karena kalau sudah tahu, ya kita sudah mendekati Tuhan gitu ya. Kalau kita bisa timing the market, itu berarti kita sudah mendekati Tuhan gitu, melebihi manusia berarti gitu ya. Nah, di slide selanjutnya Bapak Ibu, ini saya mau kasih lihat juga. Ini adalah capex spending. Kalau Bapak Ibu perhatikan di semua setiap kali rilis earnings result, pasti perusahaan Amerika itu semuanya udah setahun 2 tahun terakhir ceritanya AI. Dan ceritanya capex kita ini kita mau spend buat AI. Ya, kita akan fokuskan ke AI. Nah, semakin banyak kata AI, semakin banyak komitmen ke AI. Yang terjadi adalah sahamnya makin naik. Kita udah lihat banyak Nvidia, Microsoft, Alphabet. Ya, Microsoft juga naik luar biasa tinggi karena AI story. Apple ya agak ketinggalan, Meta sama. Tapi Bapak Ibu, ini kita bisa lihat ya, ini capex spending-nya digabung, kemudian market cap ya berarti menandakan harga saham. Tapi di 2025 ini dan 2026 sama capex-nya tetap akan naik, tapi Bapak Ibu bisa lihat sahamnya sudah turun. Jadi story
AI capex ini hati-hati bisa aja jadi backfire. Kenapa? Karena namanya capex itu nggak ada yang sekarang invest tahun depan langsung untung, gitu ya. Orang aja kadang bertanya, AI ini ke bottom line, efek investasi capex AI sekarang, nanti efek ke bottom line, ke net income atau laba bersihnya, itu seberapa cepat? Nggak ada yang bisa jawab, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, datanglah DeepSeek tadi, yang mengklaim bahwa dia cuma perlu sekitar ya 6 juta US dollar, padahal si ChatGPT perlu billions of dollar. Jadi ini nggak matching. Jadi orang berpikir, waduh, capex-capex di Amerika ini boros atau tidak? Bisa nggak dia kembalikan lagi? Dan not to mention, capex itu memang nggak langsung menurunkan cash flow ya dari segi net income. Tapi net income itu didapat setelah dipotong yang namanya depresiasi. Dan biasanya namanya capex itu pasti ada depresiasinya. Tinggal mau dibikin smooth, ya dibikin panjang depresiasinya atau langsung ditarik di depan besar. Nah, itu teknik accountingnya aja sih, nanti tinggal dipilih. Tapi kesimpulannya Bapak Ibu, develop market ini, sekali lagi saya tekankan, fundamentalnya jelek gak? Tidak. Mereka profitnya masih luar biasa. Apple itu masih mengenerate free cash flow, billions of dollar. Masih 80-90 billion. Ya, 80 sampai 90 billion besar sekali Bapak Ibu ya. Sangat-sangat besar sekali. Tapi itu keadaannya sekarang, market mulai rotasi. Jadi kalau Bapak Ibu tarik garis, inline semua. Dolar mulai lemah, saham Amerika mulai turun, mulai masuk ke emerging market, karena dolar rendah itu biasanya bagus buat emerging market, ya kecuali di Indonesia belum masuk uangnya, India juga keluar karena memang kena take profit ya, karena memang India dan Amerika itu naiknya tinggi sekali selama 5 tahun terakhir. Sekarang yang masuk ke market paling murah yaitu China. Nah, kita lihat yang China ya sekarang. Kalau kita perhatikan, ini ada beberapa warna. Saya akan jelaskan satu persatu. Bapak Ibu perhatikan yang warna orange. Ini adalah pergerakan harga dilihat dari US dollar. Jadi contoh ya, indeks China, indeks MSCI China, ini naik 13,86% in US dollar terms. Oke, selama year to date 2025 per 25 Februari. Yang warna biru ini adalah change in PE. Kita sebutnya ini PE re-rating. Jadi misalnya tadinya PE dianggap 10. Oh, tapi story-nya bagus sekarang. Dikasih premium yang lebih. Jadi PE-nya di re-rate. Dinaikin dari PE 10 misalnya ke 13. Dengan earnings yang sama atau EPS yang sama ya berarti kan harga ya pengalih harganya akan lebih tinggi, maka kenaikan harga sahamnya juga naik. Jadi ini didrive oleh changes in PE, PE re-rating, dan yang dua change in EPS yang warna merah ini. Naiknya nggak banyak, sebenarnya belum banyak. Itu kenapa saya juga mau garis bawahi di sini. Kalau Bapak Ibu lihat saham China sekarang lagi naik tinggi, itu belum, saya bisa katakan belum didrive sepenuhnya oleh fundamental. Be careful. Ini lebih didrive karena valuation yang sudah sangat murah. Dan kedua, sentimennya juga lagi bagus sekali, ada rotasi. Ya, jadi kita harus aware dulu nih, ya. Jadi kebalikan dari Amerika tadi. Amerika fundamental oke, valuasi dan sentimen enggak. Di China ini sekarang fundamental belum sebagus Amerika, at least dari segi profit konsistensinya, tapi dari segi valuasi dan sentimen itu jauh lebih menang dari Amerika. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bedakan ya kedua universe ini. Nah, cuman yang menarik saya mau highlight di sini, Korea. Kenapa naik banyak? Karena akhir tahun lalu itu kan ada kejadian politik sehingga harganya murah banget. Jadi ini naik sahamnya banyak. Tapi kalau Bapak Ibu lihat change in EPS ini turun. Ya, FX gain or loss juga ada abu-abu sedikit. Karena Korean won, saham Korea itu hancur sekali di bulan Desember. Ya, karena ada banyak kekacauan politik. Nah, yang saya mau highlight di sini ini Vietnam. Bapak Ibu perhatikan, Vietnam ini change in EPS ini paling tinggi Bapak Ibu. Sayangnya capital marketnya itu belum terlalu mature. Dibanding Indonesia jauh lah. Dibanding Thailand apalagi. Dibanding teman-temannya masih terbelakang capital marketnya. Tapi kita tahu nih ekonomi yang lagi growing sekali. Dan maybe one day bisa jadi market yang cukup considerable juga. Ya. Nah, kalau India kita bisa lihat ini turun karena kalau tadi China PE re-rating, India malah de-rating, diturunkan. Ya, jadi dari level yang cukup tinggi itu ya turun gitu ya karena ada take profit. Kemudian ya dia masuk ke China, masuk ke pasar yang lebih murah. Nah, untuk Indonesia unfortunately tiga-tiganya turun. Jadi change in PE-nya turun ya, dia kenaikan
harga sahamnya turun, EPS-nya juga lagi turun, ya jadi laba bersih turun, dari FX-nya yang abu-abu juga turun, tiga-tiganya turun, makanya year to date kita salah satu penurunannya paling dalam, Bapak Ibu. Nah ini mungkin sedikit gambar yang saya pernah bawa juga di webinar sebelumnya, cuman mau update saja Bapak Ibu. Magnificent Seven versus, jadi punya Amerika ya dibanding dengan China Tech 8, ini sudah lebih bagus sih China Tech 8. Ya, ini secara year to date aja. Kalau Bapak Ibu lihat 5 tahun ke belakang, oh jauh. Magnificent Seven-nya di atas langit ketujuh, China Tech 8-nya ada di neraka tingkat ke-8 gitu, yang paling bawah gitu ya. Nah sekarang di 2025 ini kelihatannya situasi mulai berbalik. Jadi sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu, untuk saham teknologi ini, fundamental jujur harus diakui masih lebih bagus dan lebih bisa dipegang tuh Amerika. Tapi kalau valuasi dan sentimen itu jauh lebih menang di China. Ya, itu kenapa kita harus diversifikasi, jangan main di satu kaki, jangan pilih salah satu aja. Saran saya tetap harus ada diversifikasi, Bapak Ibu. Karena drivernya itu berbeda. Nah, sekarang kita lanjutkan ke Indonesia, Bapak Ibu. Ini adalah PE ratio, ini berdasarkan Bloomberg ya, forward PE dan forward price to book. Price to book itu biasanya yang finansial ya Bapak Ibu. Price to earnings itu adalah untuk biasa company yang lainnya. Nah, ini agak teknikal tapi saya izin menjelaskan dengan cara simple. Bapak Ibu tinggal lihat aja warna hijau atau warna merah. Kalau warna hijau tuh artinya dia murah. Kalau warna merah itu dibanding rata-rata 5 tahun terakhir, itu dia agak mahal. Ya, kalau dia sudah warna hijau berarti dia murah. Dan semakin minusnya semakin besar, contoh TLBF minus 3,06, TLKM minus 2,39, UNVR minus 2,45. Semakin minusnya gede dan dia warna hijau, itu semakin murah dibanding rata-rata 5 tahun terakhir. Ya, jet score itu ya dari standar deviasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia 0, ya berarti dia sama dengan rata-rata 5 tahun terakhir. Kalau dia minus 1, ya berarti dia lebih murah dari rata-rata 5 tahun terakhir. Dan ini per 25 Februari Bapak Ibu, karena cut off kami itu di 25 Februari. Tapi kalau Bapak Ibu update datanya ke sekarang, mungkin BBCA pun Z-score ini udah minus 2. Karena ya turunnya juga banyak. Mandiri, yang lain, BNI, semua juga turun. Artinya apa? Lebih murah lagi dibandingkan dengan apa yang Bapak Ibu lihat sekarang. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya kita tahulah ada banyak faktor, kita di downgrade oleh Morgan Stanley. Ya, kemudian kemarin juga ya ada beberapa kasus lah ya di Indonesia, ada kasus korupsi yang dibongkar dan kawan-kawan. Akhirnya membuat ya investor asing ini mungkin agak pegang cash dulu ya. Pegang cash dulu, dan story-nya sekarang lagi bagus banget di China, jadi ya pada larinya ke China. Nah itu yang membuat Indonesia ini jadi murah banget. Tapi izinkan saya mengutip kata-kata dari Pak Lo Keng Hong. Bapak Ibu pasti ada yang baca juga. Dia bilang sekarang ini sedang terjadi hujan emas. Hujan emas di pasar IHSG Indonesia. Mari kita ambil ember dan kita tampung sebanyak-banyaknya. Menandakan apa? Ya memang murah nggak? Murah Bapak Ibu. Dia lihat valuasi, mau lihat saham, banyak banget saham, itu udah murah. Tapi ini baru faktor valuasi. Kita harus pertimbangkan juga faktor fundamental yang memang secara makro lagi nggak terlalu bagus. Secara company tadi kita lihat earnings juga mulai turun, sedikit ya, nggak banyak, karena normalisasi. Dan secara sentimen itu masih kurang bagus. Kesimpulannya apa? Bagi Bapak Ibu yang memang hit and run, silakan aja memang kalau sudah murah banget dan kawan-kawan oke. Ya. Tetapi kalau memang Bapak Ibu yang mau lebih long term, sekarang saatnya ya ini sebenarnya cukup oke ya Bapak Ibu. Tetapi poin saya adalah harus agak sabar. Karena mungkin asing itu tidak akan masuk dalam waktu dekat gitu ya. Kita harus agak sabar dulu. Asing itu mungkin masih perlu waktu beberapa bulan lagi untuk dia bisa kembali ke Indonesia. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Ini technical analysis Bapak Ibu yang paling simple. Itu cuma tarik garis saja strong support di mana. Kita belum masukin semua indikator-indikator lain. Tapi kesimpulannya ini memang 6.500 strong support. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa lihat juga ketika indeks tembus 6,5, itu dia langsung shoot up lagi ke atas. Ya. Jadi itu yang membuat IHSG itu cukup kuat di sekitar 65-an. Walaupun Bapak Ibu, kembali lagi kita harus kembali kepada fundamental ya. Kita nanti lihat laporan keuangan di kuartal 2, kuartal 1 2025 itu seperti apa. Itu
itu nanti di bulan April, Mei baru kelihatan, berarti setelah Lebaran. Ya, jadi kita tetap pantau, tetapi kesimpulannya IHSG itu sudah murah. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin merasa, oh iya saya emang mau pegang panjang ya, menurut saya nggak ada salahnya Bapak Ibu bisa averaging down. Saran kami adalah jangan langsung Bapak Ibu beli semua, kemudian berharap bulan depan langsung untung 20%. Bisa nggak? Bisa saja. Tetapi ya mungkin kita harus manage ekspektasi kita. Jangan sampai kita over expect, dan ketika marketnya volatile, kita panik, kita malah jadi cut loss, ya malah maunya investasi malah jadinya nggak apa ya, experience-nya malah jadi nggak baik. Ya. Tetapi kira-kira itu Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke David. Terima kasih. Terima kasih Pak Ricci atas pemaparannya pada sore hari ini. Luar biasa ya Bapak Ibu, kita sudah sama-sama mendengarkan update mengenai economic outlook yang baik dari sisi global maupun domestik gitu ya, serta outlook untuk masing-masing kelas aset. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom Q&A. Oke, saat ini sepertinya kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan ya di fitur Q&A. Saya akan membacakan pertanyaan pertama terkait potensi investasi equity di pasar China. Monggo, Pak Ricci. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. China ini sekarang Bapak Ibu sedang sangat hot, seperti yang tadi saya katakan. Prospeknya itu kelihatannya hot. Kenapa? Ya, simpel aja sih, karena udah 5 tahun itu jelek sekali Bapak. Sangat jelek sekali. Nggak ada orang yang mau masuk ke China. Dan banyak sekali orang yang mengatakan, ini di luar negeri ya, China is not investable. Dia bilang, China itu kita nggak akan masuk lagi ke China. Nah pertanyaannya kenapa? Bukan karena apa-apa, karena satu, balik lagi ke pemerintahnya yang cukup, tanda kutip, sangat tangan besi, tanda kutip ya. Terus dianggap tidak business friendly ketika Ant Financial mau IPO dan kawan-kawan. Nah ditambah mau ada trade war. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya di tahun lalu, ada nggak orang yang menebak China itu tahun ini akan bagus? Saya rasa nggak ada. Kalau ada pun cuma mungkin di bawah 5 orang dibanding dengan 100 analis. Kenapa? Karena nggak ada story-nya Bapak Ibu. Satu, trade war. Dua, ada property crisis. Ekonominya belum bagus. Makronya belum banyak gerak. Dan pemerintahnya belum tanda kutip dibayin oleh pebisnis maupun rakyatnya. Nggak ada alasan. Nah, tapi hari ini kita lihat buktinya bahwa namanya uang itu tidak pandang bulu, tidak pandang negara, nggak pandang paham politik apapun. Yang penting cuan, gitu ya. Nah, sekarang China itu udah murahnya luar biasa. Di World Summit 2 tahun lalu, saya sedang diskusi, lagi mau ke toilet, di stop sama nasabah, akhirnya jadi diskusi tentang China. Ditanya, China itu gimana? Saya katakan Bapak Ibu, China itu jangan Bapak Ibu berharap masuk hari ini langsung untung. China itu berat, problemnya berat. Tapi kalau saya akan tungguin 5 tahun. 5 tahun kalau dia nggak balik, tanda kutip kita mau pertimbangkan untuk ya sudah keluar dari China, itu mungkin make sense. Dan ini berarti udah tahun ketiga setelah saya ngomong kira-kira ya, menjelang tahun ketiga. Kenapa 5 tahun? Karena biasanya siklus market itu 5 tahun Bapak Ibu. Jadi 5 tahun itu uang itu udah muter dari Amerika ya, ini real story, Amerika udah bagus. Tahun lalu dia lari ke Jepang. Jepang udah bagus, udah cukup tinggi, sekarang larinya ke Eropa, sama ke China. Dua market yang valuation paling depressed, itu adalah China dan Europe. Dan dua-duanya ini sekarang lagi naik. Gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya, saya kasih gambaran dari segi besarannya dulu, supaya Bapak Ibu dapat perspektif globalnya. Jadi China menarik nggak? Menurut saya menarik. Walaupun Alibaba naiknya udah 100% lebih, udah nggak murah. Dan saya lihat laporan keuangannya, saya bedah. Di situ dia menuliskan Q1Q dari kuartal 4, tapi year on year-nya itu naik 333%. Wow, saya coba bedah. Ternyata itu bukan karena main operation. Bukan karena bisnis utamanya. Tapi ada karena investment income, ada karena dia ubah ke equity method ya, accounting dia. Jadi laba dia seolah-olah jadi tinggi. Nah, poin saya apa? Memang dari main operation ya, operating income-nya sekitar 80%. Besar sekali. Tapi jangan lupa, itu udah low base juga. Karena tahun lalunya nggak bagus, tahun ini jadi cukup tinggi. Pertanyaannya masih punya room nggak untuk naik? Ada. Apalagi kalau pemerintah ini
Jadi support ke bisnis, support ke teknologi, support ke iklim investasi. Tapi Bapak Ibu, ada tapinya. Kita jangan lupa juga, di China sendiri itu juga ada price war. Jadi kalau Bapak Ibu ingat sebulan lalu kira-kira pas ada cerita DeepSeek dan kawan-kawan, Alibabanya terbang, tapi Baidu-nya turun. Karena Baidu-nya dianggap tidak bisa compete nanti dengan si DeepSeek dan Alibaba. Jadi ada juga kompetisi yang cukup fierce di China. Ya. Jadi apakah prospek masih ada? Saya cukup yakin masih ada. Momentum masih bagus dan valuasi dibanding harga tertinggi itu masih belum even setengahnya. Masih ada room turun. Ya, tapi ya kita harus ingat juga, ini kita ada di tengah-tengah trade war, di tengah, dan Trump will do anything lah untuk stop China itu tidak take over US sebagai negara dikuasai dunia. Semoga menjawab. Terima kasih. Thank you, Pak Ricci. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk kondisi ketidakpastian seperti ini nih, Pak Ricci, pilihan obligasi yang menarik itu apakah yang kuponnya di atas 6% atau terpilih yang yieldnya tinggi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cari kupon tinggi, saya pastikan harganya pasti tinggi. Ini dengan tenor yang sama ya. Anggaplah sama-sama 5 tahun atau sama-sama 10 tahun. Kalau Bapak Ibu memang sukanya, oh saya sukanya kupon besar. Itu juga bisa menjadi sebuah strategi sebenarnya, karena kupon besar itu barangnya susah. Coba Bapak Ibu cari, susah barangnya. Kenapa? Karena banyak yang beli fund manager, dana pensiun dan kawan-kawan, karena ada faktor psikologis, oh kuponnya besar. Dan memang sih, kalau kita jabarin sedikit lebih teknis ke teori finance-nya, memang bond dengan kupon yang lebih tinggi, itu nanti duration-nya memang tanda kutip ya memang harusnya sama, tapi bisa agak lebih rendah, lebih nggak sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Ada juga namanya convexity-nya juga, gitu ya. Nah, jadi duration dan convexity itu memang lebih bagus dibanding bond yang lebih, tanda kutip, lebih kecil kuponnya. Jadi bagi trader ya carilah bond yang kuponnya kecil, itu buat trading akan lebih enak. Tapi kalau buat investor yang memang tanda kutip petani bunga, memang mencari bunga, ya silakan bisa cari kupon yang tinggi. Tetapi ya itu, kalau kupon tinggi pasti harganya tinggi. Kalau kupon rendah harganya bisa ada yang diskon. Jadi agak sulit kita temukan nanti, misalnya bond dengan kupon 8% FR, tetapi harganya di bawah 100. Saya bisa pastikan itu nggak ada, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ini akan sangat kembali ke Bapak Ibu masing-masing, lebih sukanya beli barang mahal tapi bunganya tinggi, kuponnya tinggi, atau sukanya yang murah tapi kuponnya kecil. Nah, ini saya ya akan berbeda jawabannya untuk setiap orang. Semoga menjawab. Terima kasih. Thank you, Pak Ricci. Berarti tergantung antara mau prioritasnya kupon atau di harga murah gitu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, di nasabah melihat nih sebuah data US terkait tren kepemilikan aset derivatif yang selalu meningkat tiap tahunnya pada big banks di US. Average perkiraannya itu 100/1 dibandingkan aset liquid mereka. Mengingat kondisi ekonomi US yang perlu diperhatikan akibat tarif dan kemungkinan inflasi, apakah kondisi ini bisa kita bandingkan dengan bubble 2008? Pak Ricci. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini kelihatannya yang bertanya ini Bapak atau Ibu ini adalah orang finance kelihatannya. Dan cukup dalam ini pengetahuannya. Terima kasih udah bertanya ini, Bapak Ibu. Karena Donald Trump, yang dia lakukan adalah nanti, itu deregulasi. Kalau Bapak Ibu lihat saham perbankan Amerika, itu udah naik di atas langit semua. Profitnya bagus nggak? Ya bagus sih. Tapi karena Donald Trump menang, itu finance sektor malah lebih bagus dari IT sektor. Karena finance sektor itu adalah sektor yang sangat diregulasi secara ketat. Yang Donald Trump mau lakukan adalah deregulation, atau kalau regulasi ini kan ke depan biar ketat. Deregulation itu mundur. DE ya, bukan DI ya. DE regulation. Mundur regulasinya. Jadi apa? Nah, pertanyaannya sangat tepat soal derivatif. Nanti bank itu akan hidup dari derivatif itu bisa lebih luar biasa lagi. Risk taking capacity-nya bisa jauh lebih besar lagi. Karena nggak diketatin oleh pemerintah. Nah, emangnya kalau kayak gitu bagus ya buat ekonomi? Ya, kita mungkin pas belajar politik sekalian kita belajar ekonomi sama.
kan datanya udah terbukti ya, di periode pertama Donald Trump jadi presiden, itu orang yang top 1%, orang yang paling kaya di Amerika, 1% daripada populasi, itu tambah kayanya luar biasa. Sedangkan yang paling bawah ya akan tambah, mohon maaf, tambah tidak kaya atau tambah miskin. Dan ini akan terjadi lagi Bapak Ibu. Kan ini negara kapitalis, the mother of capitalism, atau the father of capitalism. Ya berarti apa? Akan dilakukan sehingga orang itu bisa make money segampang-gampangnya. Tapi bagi orang yang punya capital. Orang yang punya capital adalah orang-orang yang super kaya. Nah, jadi bayangkan ya nanti Bapak Ibu, kalau deregulasi dilakukan, orang banyak tambah kaya, terutama orang-orang kaya di Amerika. Pertanyaannya, untuk ekonomi bahaya apa enggak? Ya jelas bahaya. Itu udah Finance 101. Leverage adalah apa ya, sumber dari segala kekacauan. Leverage itu hutang ya Bapak Ibu. Jadi leverage itu sama aja saya analogikan begini. Anggaplah kita petani, kita mau menanam padi. Gitu ya. Leverage ini 1 bulan kita dapatnya bisa 300 ikat. Tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah kita memaksa proses alam, ceritanya kayak petani gitu ya, proses alam yang harusnya terjadi 10 bulan jadi 1 bulan. Pasti alamnya kacau. Nah, kira-kira derivatif juga sama. Gitu ya, karena dilipat-lipat, di leverage, ini leverage effect berkali-kali, ya berarti resikonya jauh lebih besar sehingga bisa jadi systemic risk. Ya, mungkin itulah kenapa bank sentral banyak yang beli emas juga. Bahkan Amerika sendiri, US, ya menggunakan Bitcoin dan beberapa cryptocurrency, ada Solana, ada beberapa kripto yang lain, sebagai strategic ya, currency dianggapnya. Tapi kesimpulannya memang risiko memang tambah naik. Apakah akan bisa terulang 2008? Seharusnya tidak. Tetapi bisa nggak? Ya bisa aja. Nggak menutup kemungkinan. Ya. Itu yang saya selalu analogikan ke teman-teman internal. Sebelum Donald Trump naik, saya selalu analogikannya begini. Amerika itu ibaratnya ekonomi, dia udah api yang besar. Dengan Donald Trump datang, dia tuang lagi minyak supaya apinya lebih besar lagi. Ya kira-kira itu yang memang Donald Trump aim to happen, akan coba lakukan. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ricci. Mungkin kita lanjut untuk next question-nya. Belakangan ini sedang ramai nih Pak Ricci, terkait isu Danantara ya, yang mengelola aset yang sangat jumbo gitu. Dan apakah akan ada dampak yang besar terhadap ekonomi Indonesia? Dan kalau ada dampak itu seperti apa sih dari pembentukan Danantara ini? Thank you. Baik, terima kasih. Danantara ini kalau bisa berjalan, tentu saja akan baik. Karena tujuannya adalah sekarang kan simple. Dari segi fiskal tidak ada ruang. Nggak bisa defisitnya langsung ke 6%. Karena udah agree, oke tetap 3%. Ya berarti perlu tanda kutip, di finance itu kita sebut dengan SPV, Special Purpose Vehicle. Sebuah apa ya, vehicle atau company yang balance sheet-nya terpisah dari parent-nya, tanda kutip seperti itulah. Ya. Nah, Danantara ini kira-kira kan Bapak Ibu kalau dikumpulkan, itu ada ya mungkin dividen-dividen itu sekitar 80 triliunan kalau nggak salah. Tapi ya bedanya apa nih kalau Danantara bisa jalan nih? Bagus nggak? Bagus. Ini kita ngomong dividennya aja ya Bapak Ibu. Ya tapi 80 triliun jujur buat APBN itu sebenarnya nggak terlalu besar. Jadi kalau misalnya Danantara fail, 80 triliunnya ibaratnya hilang misalnya, kita ngomong worst case, ya dampak ekonomi juga nggak terlalu besar. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Danantara ini diciptakan, jelas saya baru lihat tadi di Instagram Pak Syahrir, CIO daripada Danantara, dia mengatakan kita adalah the agent of economic growth. Itu number one priority. Number two ya kita adalah investment company. Kita akan bikin return yang setinggi-tingginya. Nah, jadi memang goalnya adalah membantu ekonomi itu bisa lebih baik lagi. Jadi saya rasa dan kita doakan bersama harusnya bisa baik ya Bapak Ibu ya, dan bisa membuat ekonomi kita ini bisa punya tanda kutip kayak bensin tambahan lah supaya bisa lebih cepat lagi nih
pertumbuhan dan pemulihan ekonomi, terutama bagi rakyat yang sangat paling membutuhkan, yaitu yang menengah ke bawah. Bukan bawah aja, Bapak Ibu, rakyat menengah juga lagi pusing, daya beli lagi lemah. Karena kalau rakyat bawah ditolongin pemerintah, rakyat atas, kelas atas punya uang sendiri, rakyat menengah ya nggak ada yang tolongin. Dan biasanya kalau kena setoran iuran, ya yang kena itu yang di tengah. Ya, jadi ini yang mungkin ya bakal jadi pertimbangan juga itu dari pemerintah ya. Terima kasih. Mari Chief, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Apakah indikator atau worst case yang dapat membuat suku bunga dan mata uang USD naik di mid semester 2025? Dan apakah dampak langsung kenaikan tarif impor US terhadap inflasi di Indonesia? Gua Pak Ricci. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, apa yang membuat dolar bisa naik? Pastinya anything yang berhubungan dengan perang, Bapak Ibu ya. Perang dan kawan-kawan itu dolar safe haven akan naik. Dan ya memang inflasi Amerika, kalau inflasi Amerika shoot up tinggi sekali, nah ini yang nanti akan jadi tanda tanya besar. Karena kalau ekonomi Amerika lagi kacau, stagflasi tadi, ekonominya rendah tapi inflasinya naik. Nah, bank sentral harus ngapain? Bingung. Kalau dia turunin suku bunga, inflasinya tambah tinggi. Kalau dia naikin suku bunga, growth-nya tambah turun. Nah, ini the Fed ini akan masuk ke sebuah masa yang sangat-sangat dilematis dan sangat pusing. Ya. Nah, tapi salah satu yang bikin dolar menguat itu sebenarnya tarif. Coba Bapak Ibu perhatikan. Setiap kali ada announcement tentang tarif, dolar itu biasa agak menguat, US dollar index. Sepenglihatan saya seperti itu. Tapi Bapak Ibu, karena semua orang sudah tahu Trump akan lakukan tarif, ya US dollar index mau balik ke 110 aja mungkin udah nggak gampang. Apalagi Trump jelas agendanya, dia mau dolar tuh murah supaya ekonomi Amerika bisa jalan lebih cepat, supaya inflasi bisa turun. Ya, jadi wish-nya Donald Trump dengan action-nya dia itu sebenarnya kontradiktif. Ini yang saya, ya bukan saya aja sih, mungkin semua ekonom, semua analis di dunia lagi belajar nih eksperimennya Donald Trump ini hasilnya seperti apa, gitu ya. Tapi salah satu yang membuat dolar naik, menurut saya yang paling mungkin adalah ya inflasi shoot up, gitu ya. Semoga menjawab. Terima kasih. Lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Dengan grafik ekonomi yang baru tidak baik-baik saja nih, bagaimana potensi pembayaran dan usaha ekspor produk UMKM ke negara tetangga, Taiwan dan Belanda misalnya? Pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, dilihat dari data ekonomi di atas, negara mana yang mempunyai daya beli dan aman untuk kami bermain ekspor gitu ya, sepertinya nasabah eksporter. Dan ketiga, untuk investasi saham, kira-kira perusahaan apa yang aman nih dilihat dari performa 6 bulan ke depan? Silakan, Mbak Ricci. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu yang bertanya, saya nggak bisa jawab pertanyaan pertamanya. Yang gimana caranya usaha ekspor ini bisa gitu ya. Jujur saya tidak punya expertise di situ dan tidak berani menjawab karena tidak punya data dan dasar yang cukup untuk menjawab dengan segala kerendahan hati. Nah, mungkin saya izin untuk bisa sedikit sharing tentang yang investasi, Bapak Ibu. Investasi di perusahaan mana yang saham? Ya, sebenarnya kalau kita lihat Indonesia itu simple. Saham besarnya kita bilang zaman dulu-dulu ya Bapak Ibu ya. Zaman dulu kan ada old economy kita sebutnya. Sebenarnya jantung saham Indonesia kira-kira cuma ya 6 sampai 7 saham. Ya ada BCA, ada Mandiri, BNI, BRI, ada Astra, ada Telkom. Ya dulu mungkin ada Unilever, ada HM Sampurna. Walaupun sekarang saham konsumen ini memang sangat challenging ya. Kemudian ada IHSG New Heroes saya sebut ya, saham-saham konglo. Ya ada PT, ya itulah ya saham-sahamnya Pak PP gitu ya. Saham-saham konglomerat lah, ya ada PANI juga dan kawan-kawan. Nah, kalau kita lihat paling aman di mana, ya kita berarti harus bicara fundamental. Karena kalau yang nggak pakai fundamental, yaitu pasti di drive tadi oleh valuation atau sentimen. Nah, kebanyakan di drive kalau retail ini gampang di drive oleh sentimen. Ada story demikian, 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 kita nggak lihat laporan keuangannya, kita nggak dengar juga manajemen yang ngomong apa, kita nggak tahu ini ngomongin benar atau enggak, kita ikut. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan yang paling aman, ya berarti harus cari yang fundamentalnya paling aman.
Dan jantung Indonesia, Bapak Ibu, itu tetap bukannya saya bias karena saya kerja di bank, tapi memang data menunjukkan ya perbankan ini masih yang paling besar. Dan mau gimana pun asing keluar masuk ya ke banking. Makanya Bapak Ibu lihat BCA juga turunnya banyak Bapak Ibu. Pertanyaannya apakah performanya jelek? Secara tidak bias kami katakan based on data, itu performanya bagus. Di 2024 full year, laba bersih naiknya 12,7%. Teman-teman yang lain itu low single digit. Gitu ya. Di Januari juga masih growth 5% year on year. Yang lain mungkin ada yang minus, ada yang rendah, ada yang bervariasi lah. Tetapi ya sahamnya turun juga gitu. Kenapa ya? Karena asingnya memang lagi mau keluar dari Indonesia, jadi dia udah nggak lihat lagi perusahaannya apa. Nah, tapi kalau mau ngomong aman ya Bapak Ibu harus lihat company yang fundamentalnya oke, gitu ya. Nah, mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Pak Ricci, mungkin kita akan bergeser sedikit ke bank yang di luar negeri ya, Pak Ricci ya. Next question ini terkait equity Citibank dalam 1 minggu itu turun 11% nih Pak Ricci. Atau kalau dibandingkan tahun lalu itu naik 25%. Mungkin Pak Ricci ada insight nih terkait equity Citibank ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, tapi mohon maaf sekali Bapak atau Ibu, saya belum pelajari saham Citibank secara mendalam. Cuman terakhir saya baca tentang Citi itu kira-kira memang mungkin udah sebulan yang lalu ya kira-kira ya atau berapa minggu lalu, yaitu memang resultnya cukup oke. Jadi memang US Bank ini lagi bagus dan Citibank ini memang sedang melakukan cost cutting yang sangat agresif. Dia keluar dari banyak market termasuk di Indonesia, eh, terutama yang wealth management ya. Kemudian dia fokus sekarang ke Hong Kong dan Singapura kalau nggak salah. Dan memang lagi banyak sekali cut cost. Sehingga ya profitnya jadi membaik juga. Tapi kalau 1 minggu ini turun 11%, saya mohon maaf, saya harus pelajari dulu apa yang terjadi dan harus research. Mohon maaf belum bisa. Terima kasih. Pak Ricci, berlanjut kepada pertanyaan berikutnya terkait India. Jadi kalau dilihat di market India, secara earning per share-nya masih bertumbuh ya, Ricci. Namun terjadi penurunan harga saham. Bagaimana outlook BCA terhadap market India untuk tahun 2025 dan apakah pasar saham India ini mampu naik double digit seperti beberapa tahun belakangan ini? Silakan Pak Ricci. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. India itu memang adalah sebuah negara yang sangat-sangat menarik ya. Karena selalu digaung-gaungkan adalah penggantinya China. Walaupun saya jujur nggak agree. China sama India itu totally different country, totally different value proposition-nya juga sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda gitu ya. India itu kita lihat banyak sekali negara, ini kita ngomong positifnya dulu, banyak sekali negara barat yang masuk ke India, investasi secara besar-besaran. Jensen Huang bahkan mengatakan, perkembangan AI di dunia itu tergantung salah satunya dengan satu negara yaitu India. Ya, makanya Apple juga udah bikin di situ. Ya. JP Morgan, dia punya puluhan ribu karyawan di India. Dan banyak company-company lain yang memang invest masuk ke India. Hal yang itunya tidak akan berubah, Bapak Ibu. Karena itu benar-benar direct investment, real business. Bukan cuma masuk beli saham atau beli obligasi. Tapi India itu juga punya tantangannya. Satu, kalau kita lihat inflasi tadi lagi turun, India inflasi itu selalu masalah utama. Sekarang inflasi dia kalau nggak salah cuma 4 atau 5%. Tapi dibanding kita ya jauh ya, tetap dia lebih tinggi. Gitu. Dan dia juga punya permasalahan dari segi pemerataan juga bisa dibilang. Jadi ibaratnya India ini dibanding China ini, China udah maju banget, tapi orang udah punya uang, tapi nggak mau konsumsi. Itu problemnya China. Kalau India ini orangnya mau konsumsi banget nih, sama kayak Indonesia. Tapi ya belum sampai ke China, tingkat kekayaannya. Gitu ya. Nah, yang menyebabkan ini memang agak turun, sebenarnya dilihat ya beberapa laporan keuangan, apakah perusahaannya pada babak belur hancur-hancuran, sebenarnya enggak. Tetapi memang balik lagi tadi karena valuasi. Ya, valuasi India dan Amerika itu memang yang paling tinggi, dua market yang paling tinggi selama kita katakan 5 tahun terakhir itu memang India dan Amerika. Karena story-nya memang bagus. Semua orang emerging market ya cuma masuk India. Tiba-tiba si China datang, dipsik, langsung berubah. Anginnya langsung berubah dari Amerika India, dari market lain masuk ke China.
Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Ricci. Sepertinya karena keterbatasan waktu ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya, Pak Ricci. Next question, dalam 1 minggu belakangan, bonds Eropa, salah satunya Germany dan Jepang, harganya turun banyak atau yieldnya naik banyak. Menurut Pak Ricci, apakah ada sesuatu yang men-trigger hal ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini karena Bapak Ibu, kalau kita lihat bond yield naik, itu harganya kan turun. Nah, tapi kita harus ingat dulu bahwa bond is a defensive asset. Jadi kalau harganya turun, itu menandakan ekonomi bagus. Kalau harga bonds naik, itu artinya orang percaya ekonomi akan lebih jelek. Kalau orang percaya ekonomi bagus, dia belinya saham. Kalau dia percaya ekonomi akan jelek, dia defensif kan, cari yang kasih cash flow bagus, ya fix, tapi returnnya nggak terlalu tinggi, dia lari ke bonds. Jadi dengan ini aja udah jelas, kalau di Jepang itu Bapak Ibu udah 20 tahun kalau nggak salah, nggak pernah ada inflasi. Sekarang inflasi naik terus. Nah, mereka juga agak pusing sebenarnya, walaupun good problem, mereka udah doa-doa buat inflasi 20 tahun baru datang. Tapi ya ini akan menandakan karena inflasi naik, pertumbuhan ekonomi membaik, itu membuat bank sentralnya diekspektasi akan naik suku bunga. Nah, kalau naik suku bunga, ya berarti bond yield-nya naik. Kalau bond yield-nya naik, berarti harganya akan turun. Kira-kira di Eropa juga pretty much the same thing. Ya, karena Eropa juga sebenarnya masih ada, bisa dibilang permasalahan inflasi juga. Nah, tapi kalau untuk ya Eropa itu ya sama Jepang ya, itu yang negatif bond yang kasih yield negatif itu ya dari Eropa itu kebanyakan Bapak Ibu. Jadi sekarang nih pretty much sama nih. Eropa sama Jepang ini sedikit banyak ini rada-rada mirip. Dan Jerman juga kemarin itu baru ada pemilu ya. Walaupun belum berhasil, setahu saya belum berhasil membentuk pemerintahan. Karena di situ itu walaupun menang, tapi harus membentuk pemerintahan. Jadi harus kerjasama dengan partai lain. Ini jadi ada new hope di Jerman. Jadi ekspektasinya ekonomi bisa membaik. Kalau ekonomi membaik, ya maka yield akan naik. Ya kan, jadi orang nggak defensif, orang beli saham. Makanya kita lihat sahamnya naiknya year to date paling tinggi itu di Eropa, Bapak Ibu. Gitu ya. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Ricci atas jawabannya. Um, untuk karena ada terbatas waktu ya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi Q&A ini kita akan tutup sementara. Untuk pertanyaan yang masih belum terjawab, nanti akan bisa diinformasikan jawabannya melalui Relationship Manager cabang Bapak Ibu. Oke, demi perbaikan dalam penyelenggaraan acara webinar selanjutnya, mohon partisipasi dari Bapak Ibu untuk dapat mengisi polling yang sudah muncul di layar Bapak Ibu sekalian. Baik, sambil mengisi polling, berikut saya sampaikan summary webinar pada hari ini. Dari perbincangan yang sangat menarik tadi, baik dari sisi outlook global maupun domestik, maka ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, di tengah kondisi ekonomi AS yang sedang melemah tetapi inflasi tetap tinggi atau stagflation, rencana Trump yang walaupun tampaknya labil tetap memiliki posisi serius ya Bapak Ibu untuk mengenakan tarif terhadap beberapa negara dan bahkan sekarang meluas kepada beberapa komoditas strategik. Ini akan berpotensi membatasi ruang pemangkasan suku bunga The Fed. Dan di sisi lain, ekspor Tiongkok yang mengalami kenaikan all-time high pada Q4 2024 bisa jadi merupakan one-off event yang disebabkan oleh peristiwa front-loading oleh negara-negara sebelum Trump tarif itu diterapkan. Secara garis besar, Tiongkok arahnya sepertinya cukup sudah membaik gitu ya Bapak Ibu, dengan stimulus fiskal yang akan diimplementasikan dan dukungan pemerintah yang sepertinya menjadi business friendly. Tetapi kita tetap harus melihat juga nih, kan consumer confidence China itu gimana gitu ya, yang masih fokus pada savings kali ini. Dan terakhir, dari Indonesia, rilis data ekonomi yang mix, di mana data PDB dan inflasi yang lebih rendah daripada ekspektasi, kita melihat Indonesia ini sepertinya akan lebih pro-growth ya Bapak Ibu. Di mana kita lihat dari Januari ada rate cut, dan sekarang posisi pemerintah juga lebih mementingkan belanja melalui diskon-diskon dan juga bantuan langsung tunai. Dan kita akan tetap menunggu Bapak Ibu melihat dinamika Bank Indonesia yang masih dapat intervensi dengan cadangan devisa yang masih relatif tinggi ya, serta didukung oleh implementasi wajib hasil DHE selama 1 tahun ini. Baik, Bapak Ibu, demikian summary yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu juga dapat mengikuti webinar BCA House View setiap bulannya
untuk selalu mendapatkan informasi terupdate tentang kondisi ekonomi global maupun domestik. Bapak Ibu juga dapat menghubungi RM maupun aplikasi MyBCA untuk menerima materi publikasi ataupun undangan webinar. Semoga BCA Houseview ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dalam menerapkan strategi investasi. Apabila Bapak Ibu dan ingin berinvestasi reksadana atau obligasi, pasar perdana maupun pasar sekunder, Bapak dan Ibu dapat menggunakan aplikasi MyBCA melalui fitur Wellma. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Richie Norbert Tandias, CFA, selaku Vice President Wealth Management BCA, dan kepada seluruh nasabah BCA yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara hari ini. Demikian kami sampaikan, semoga acara hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya David, selaku moderator, mohon pamit undur diri. Selamat sore, stay safe, stay healthy untuk Bapak Ibu semua. Thank you Bapak Ibu, thank you Pak Richie. Terima kasih David dan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Selamat sore.